Sudah berapa orang ini? Oh, Satu, di dua. Bayana, kemarin saya pesan 10.000 itu juga sudah oke. Dan gratis ongkir. Satu, dua. Tinggal mikirnya yang hari pertama kedua ini biar 14. anu kan. Nah, sebenarnya nek Sudah lengkap berarti Mbak masukan Dwi dari nggih? teman-teman Oke, kita ya Pak. kemarin wis Ini beberapa teman-teman saya jadikan co-host. Silakan nanti sambil dibantu untuk audio videonya, kemudian dokumentasi, record Zoom ya. aku ini kan Silakan. masukannya wis rada anu sih kok Baik, sambil menunggu teman yang ini sudah masuk semua. Ketua kelasnya siapa ini? Yang masuk baru 8 orang, Pak. Udah ditinggal aja yang terlambat. Ya. Pak Agus ini ketua kelasnya. Iya, Pak. Silakan eh, kita mulai ya. Iya, maaf. Silakan dimulai dengan doa dulu Pak Gus. Untuk memulai materi hari ini, berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Lapor, Baik. Ya. lapor kelompok 2 beranggotakan 10 yang berangkat yang bergabung baru 8 siap mengikuti materi hari ini. Yang dua ada keterangan atau tidak Pak Gus? Yang kedua ini baru dicari lagi di grup. Siapa yang belum hadir? Ada datanya? Ya, nanti dikasih catatan ya, yang tidak hadir atau terlambat ya. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih. Laporan diterima dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang luar biasa, selamat datang di kegiatan Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 di angkatan pertama kelas kedua ya. Baik, Ibu dan Bapak sudah berapa lama MOC sudah dipelajari di agenda satu? Sudahkah dipelajari di agenda satu? Sudah, Pak. Ada berapa modul di agenda satu? Ada 3 modul. Apa saja? Wawasan kebangsaan, Ah, terus isu kontemporer, ah. yang ketiga Apa yang ketiga? Yang lain boleh membantu menambahkan. Kesiapsiagaan bela negara, Pak. Kesiapsiagaan bela negara. Jadi di agenda satu ada tiga modul sudah dipelajari semua, teman-teman, Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Selamat kalian sudah menjadi CPNS Kementerian Agama, memasuki dunia Kementerian Agama. Luar biasa, Ibu dan Bapak. Kita mulai dengan budaya-budaya yang lebih baik ya, untuk disiplin dan sebagainya. Ibu dan Bapak, ini akan menjadi suatu tolak ukur awal untuk kedisiplinan kita untuk masuk ya. Sudah kita terlambat, masih juga ada yang belum masuk. Ini bahwa kita tidak siap untuk berdisiplin. Nah, kalau Anda mengatakan ini ada tugas lain Pak di kantor dan sebagainya, ini tidak menjadi alasan karena Anda sudah ditugaskan sebagai peserta Latsar ya. Jangan membuat alasan untuk Anda tidak hadir tepat waktu. Baik, eh, Ibu dan Bapak, pagi ini kita akan membahas di agenda satu tiga modul tadi hanya kita ambil di 2 modul awal ya. Kita akan membawa ke sana ya. Bapak Ibu bisa nanti kita pelajari eh, apa yang sebenarnya ada di dalam agenda satu, yaitu tentang apa pembahasannya? Halo, apa pembahasan di agenda satu? Wawasan Wawasan kebangsaan dan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Nilai-nilai bela nilai-nilai negara. ke, eh, nilai-nilai
bela Bela negara. negara. Baik. Di wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan itu ada berapa empat konsensus. Apa itu empat konsensus? Mas Bang, ada yang masih ingat? Empat konsensus kebangsaan. Apa itu? Pancasila. Pancasila. Dua. Undang-Undang Dasar 1945, Tiga. Bhinneka Tunggal ada Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Ya, empat. NKRI, NKRI, NKRI. Apa itu NKRI? Negara Negara Kesatuan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Republik Indonesia. Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Ada berapa nilai-nilai bela negara itu? Ada 5, Ya, ada 5 Bapak. apa itu saja? Cinta tanah air, Cinta tanah air. Dua. kesadaran berbangsa dan bernegara, Iya. Tiga. eh, rela berkorban Iya. demi bangsa dan negara, Oke. kemudian Empat. setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan yang terakhir Aha. adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Baik. Yang lain boleh menambahkan ya. Tidak boleh hanya diam. Jadi harus Anda proaktif. Kalau diam itu dianggap D3P, datang, duduk, diam, pulang. Terus yang kedua di agenda di buku modul kedua tentang apa? Analisis isu kontemporer. Ada berapa isu kontemporer yang ada yang sudah Anda pelajari? Halo? Ada yang bisa? Analisis isu-isu kontemporer. Isu kontemporernya ada apa saja di situ? Sebagai AGHT. AGHT itu apa? Ancaman, Ancaman, gangguan, gangguan, hambatan, Hambatan hambatan, dan tantangan. dan Tantangan. tantangan. Iya. Hmm. Nanti menurut J-nya apa? KSBN, kesiapsiagaan bela negara. Negara. Ya. Apa isu kontemporer-nya? Satu, Korupsi, korupsi. Dua, narkoba, narkoba, terorisme dan terorisme, radikalisme, radikalisme, money laundry, money laundry, Money proxy laundering, war, keyword, and keyword, ya. kejahatan Mass mass communication. communication atau cybercrime, Cybercrime, hate speech, and hoax. Hoax. nah, hoax, ujaran kebencian. Apa ada lagi? Tapi ada ya. Masih ada lagi banyak, tapi itu di antara yang menjadi isu-isu sentral, isu kontemporer yang ada di dunia Indonesia ataupun dunia internasional. Ya. Baik, untuk lebih jauh kita akan masuk saja ya kepada materi untuk membahas ini. Ibu dan Bapak bisa nanti berdiskusi ya dalam dua kelompok. Ini kelas 1B ya. 2B ya. 2A dan 2B. Tadi yang pertama sudah, ini di kelas 2B. 2A dan 2B. Jadi nanti untuk nomor 11 sampai 15 masuk di kelompok pertama. Masuk kelompok pertama membahas tentang isu-isu nilai bela negara dan wasbang dan nilai-nilai bela negara. Nanti akan kita pandu bentuknya seperti apa ya. Izin saya share screen. Sudah siap kan? Iya. Ini Ibu dan Bapak, kita akan membahas tentang dibagi dua kelompok tadi ya. Jadi nanti sudah bisa dilihat? Baik. Bisa, Pak. Nanti kelompok pertama ini ya, itu untuk nomor 11 sampai 15. 5 orang ini tema diskusinya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Boleh di essay ya. SS boleh ya. Kemudian di kelompok kedua nanti berarti 5 orang ini untuk nomor 16 sampai 20 membahas tentang analisis
isu kontemporer dan relevansi bagi ASN. Oke. Nah, tugas ini nanti akan kita bimbing ya dalam bentuk breakout room yang 11 sampai 15 masuk di kelompok wawasan kebangsaan dan nilai negara. Yang di kelompok kedua nanti 16 sampai 20 masuk di analisis isu kontemporer dan relevansi bagi ASN. Bisa dipahami? Iya. Baik. Terima kasih. Nanti setelah Anda membahas tentang tema ini, akan kita pandu dalam bentuk diskusi sekurang lebih 20 menit ya. Di 20 sampai 20 menit maksimal. Nanti setelah itu baru saudara sekalian nanti presentasi. Masing-masing kelompok nanti diwakili dalam bentuk perannya masing-masing ya. Presentasi maksimal 7-8 menit ya. Sehingga nanti bisa dipersiapkan biar adil, maka akan kita pandu temanya dan pembagian tugas masing-masing kelompok ya. Untuk tema pertama ini, teman-teman bisa membahas ya, atau di SS juga boleh. Kelompok pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nanti terkaitnya ada konsensus Wasbang dan 5 nilai bela negara. Nah, yang menjadi isu sentral adalah untuk tema diskusi pokok bahasanya adalah yang pertama, apa makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini. Yang kedua, temanya adalah jelaskan nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya oleh ASN. Ketiga, bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Ini nanti teman-teman boleh diskusikan dulu di grupnya, baru nanti dibuat PPT-nya. Sudah di SS? Oke. Kelompok kedua, membahas tentang analisis isu kontemporer dan AGHT. Ya, radikalisme, hoax, disinformasi, intoleran ataupun disintegrasi. Ini gambarannya. Tapi nanti yang menjadi titik pokok adalah di analisis isu kontemporer. Ini menjadi hal yang perlu dibahas. Apa yang perlu dibahas di dalamnya adalah pertama, ada 3 ya. Identifikasi isu aktual yang berdampak pada ASN, misalnya netralitas birokrasi, disinformasi, maupun budaya instan. Yang kedua apa? Saudara menggunakan analisis itu boleh menggunakan teknik APKL atau USG untuk menganalisis isu tersebut. Atau ya kalau panjenengan belum familiar dengan APKL ataupun USG, boleh menggunakan analisis model SWOT. Sudah kenal kalau analisis SWOT? Sudah? Baik. Sudah, boleh gunakan itu. Yang ketiga, berikan contoh peran ASN dalam merespon isu tersebut secara profesional. Merespon isu apa berarti? Isu tentang isu-isu kontemporer ya, bagi ASN. Tadi yang sudah Anda sebutkan ada korupsi, ada hate speech, kemudian hoax ya, kemudian ada money laundry dan sebagainya. Bagaimana kita merespon sebagai ASN merespon isu tersebut secara profesional. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, dari masing-masing 5 orang ini tidak berarti ini harus berurutan. Nomor 11 dengan nomor 16 berarti harus jadi koordinator. Tidak. Dari pembagian 5 orang ini masing-masing disepakati dalam kelompok. Silahkan nanti ya, dibagi masing-masing teman-teman di sana. Yang pertama sebagai koordinator, memimpin diskusi membagi waktu. Yang kedua sebagai notules, mencatat hasil dan menyusun bahan presentasi. Nanti ini ditulis juga bentuknya orangnya siapa. Presenternya siapa untuk menyampaikan hasil ke main room. Ya. Yang keempat pemantik mendorong munculnya ide kritis. Dan yang kelima adalah evaluator untuk memastikan ideologis, fakta, dan konteks ASN. Ini teman-teman nanti ya. Jadi 5 orang jangan sampai tadi ada yang tidak aktif dalam kegiatan. Nah, apa output atau produk dari tiap kelompok ini? 2 kelompok ini masing-masing akan membuat outputnya adalah membuat bahan presentasi PowerPoint atau Google Slide. Jumlahnya antara 3 sampai 5 slide. Ya.
Yang kedua, setelah ada tema ini, saudara sekalian, Ibu dan Bapak disiapkan bersama dengan breakout room ya. Nanti masuk ke breakout room dari 11 sampai 15. Mantap. Disampaikan presentasi kelompok di main room. Kurang lebih tadi 7-8 menit saja ya. Ya. Maksimal 10 menit. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kembali ke main room setelah waktu dibatasi selesai ya. Ini nanti berarti jam kita selesai jam berapa? Jam berapa, Pak? Berarti jam Berarti 10.15. jam ya 10 maksimal ya? 10.15 ya. Ya. Nih, itu akan jadi PKP anu itu 10.15 atau ya. itu. Oke. Itu Berarti nanti maksimal ya? ini waktu 20 menit ya. Kita kembali lagi berarti jam 10.20. Oke, Ya, ya. 10.20 ya. 20 atau 25 maksimal ya. Nanti kita kembali ke sini lagi ya. Ya. Baik. Silakan yang Oke. 2A ke room 2A, yang 2B ke room 2B ya. Jangan lupa capture dokumentasi. Tapi kan ATK ya aja. Pak Mulis, maaf saya tanya dulu ini untuk Oke. info nanti yang kelompok 3. Kalau dijadwalkan mulai jam 11.15 nih sampai Oke. ke pada zuhur, melewati jam istirahat. Gimana mau dimulai sekalian setelah zuhur jam 13? Berarti kelompok 4 juga mundur atau bagaimana? Gimana? Boleh diulang, Pak? Yang kelompok 3 itu Ah, jadwalnya 11.15 sampai ya. 13.45. Ya. Nah, ini kan melewati waktu istirahat ini. Nanti kan Ah. Bapak hari ini full dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mm-mm. Kalau dilanjut kan berarti tidak ada waktu istirahat ini. Untuk saya yang Nggih. nggak apa-apa. Daripada nanti ke sorean, Mbak. Oh gitu. Berarti Oke. lanjut aja ya. Lanjut nggak apa-apa. Oh, Oke. nggih, Bon, nggih, Udah Bon. aman ya. Oke. Oke. Nanti yang belakang agak mundur nggak apa-apa sedikit. Nggih, nggih, Bon. Ini banyak sekali Siap. 2B ke 2B. Biar cepat. Oke. Silakan. Oke. revisi ke sebenarnya lah itu tidak terlalu bagus kerjanya. Ya, silakan bisa masuk ke breakout room ya, di kelompok 1 dan di kelompok 2. Kalau temanya tadi sudah toh? Nah, Assalamualaikum. Baru berdua ya Bu ini ya? Iya, baru berdua. Ini kita itu aja Mbak. Ini sampai kan ada apa ini tadi? Ada 5 kan. Yang jadi koordinator, notulis, presenter, pemantik, sama evaluator. Itu kira-kira mau yang mana? Sebentar, saya lihat nama-namanya dulu. Kita namanya, oh sebentar.
Anggotanya Mbak Dia, sih. Mbak Jalmait, Mas Jihad, Satu lagi ya? ya kurang Kurang satu. satu. Mbak Kurnia kayaknya. Kurnia. Ya. Oh, udah. Oke. Udah masuk. Oke. Analisis isu kontemporer dan relevansi bagi ASN. Ya. Identifikasi isu aktual yang berdampak pada ASN, misal netralitas, birokrasi, disinformasi, dan budaya instan. Mau ambil yang mana? Kita agak lihat apa yang di modul kemarin, Iya, bukan sama. ya, yang di PPT. Yang di modul dari emosi kemarin. Kita mulai dari korupsi itu nggih, apa Ya. pripun? Iya, satu-satu kan sesuai semuanya itu. Satu-satu Ya. apa salah satu? Mau satu-satu. Ini kita disuruhnya tuh satu-satu atau salah satu. Iya. Pripun iki? Pripun ini Bapak Ibu?
Kayaknya yang senangkap saya sih itu tuh kita milih salah satu antara netralitas, birokrasi, disinformasi, budaya instan dan lain-lain. Lah habis itu baru kita pakai teknik APKL atau SG atau pakai SWOT gitu untuk analisisnya. Salah satu dua. Berarti fokus pada satu permasalahan dulu ya, Bu ya? Ya, soalnya kalau Kita semua kayaknya nggak mungkin. Oh kayaknya ada gitu, ya. oke. Ya, kita pilih yang mana? Berarti Kamu tinggal nyaman. disepakati mawon. Yang paling gampang yang mana? Yang menarik yang mana? Menarik. Maksudnya. Netralitas. Netralitas birokrasi. Netralitas Iya, netralitas birokrasi. Netralitas mungkin ya. Iya, jadi nanti kita tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkepentingan Iya. berarti. Ya, betul. Netralitas. Netralitas ini kita mau ambil kayak waktu kemarin pemilu atau yang mana? Maksudnya dalam bidang politik atau kita dalam bidang yang lain? Kayak yang paling gampang yaitu politik. Politik ya. Berarti kan gini. Ini aku yang ngetik berarti ya. Netralitas. Netralitas atau netralitas birokrasi? Kita pakai analisis SWOT atau APKL atau USG. Itu berikut saya nggak paham. Aku Mungkin yang pahamnya udah yang familiar SWOT aja apa iya, gimana? Iya, aku yang familiar itu sih. Iya, SWOT aja ya. Itu kalau cari di Google itu materinya lumayan banyak. Pembelajarannya mata kuliahnya jangan, tapi kita sama interest semua. Ayo sama kita yang boleh jadi jadi masuk bahasa itu. Tadi ada bicaranya mungkin berkaitan tadi. Untuk strike-nya karena pelajarannya kayak supaya awal saja ya itu berarti ya bisa juga kayak itu kayaknya akan
Berarti itu kita langsung memberikan contoh peran ASN terkait hal itu atau gimana? Ini kan kita analisis SWOT. Ini Itu setelahnya kayaknya Bu, setelah ini. Setelah itu ya. ini, Oke. ini berarti kan kalau jadi gini, kalau yang dari aku baca-baca itu kan ASN itu kan harusnya tidak berpihak pada kegiatan Ya. politik praktis langsung ataupun tidak langsung. Tapi pada kenyataannya ada kemungkinan mereka untuk berpihak pada salah satu pada salah satu calon dan rentan untuk misalkan atasannya, terus habis itu akhirnya bawahannya itu terpaksa untuk memilih. Iya nggak sih? Ya, itu masuk ke kelemahannya bukan Bu tadi yang Heeh. disebutkan. Iya, Ya, itu nggak masuk maksudnya kan ini masih yang apa sih kayak latar belakangnya permasalahan utama kan. Permasalahan utama adalah kalau pas lagi politik ASN yang harusnya dia netral menjadi tidak netral karena ada salah satu dan salah dua pihak. Nah, terus akhirnya dari masalah itu kan kita analisis. Iya. Ya, ya nggak Iya, sih? Bu. Iya. Kayak gitu nggak sih? Untuk strength-nya Kita, di sini aku ada minta itu undang-undang tuh. undang-undang ASN. Nomor 20 itu ya. Bener nggak sih? PP nomor 4 2004 itu. Itu nomor berapa? PP nomor 4 tahun 2004. Itu nomor 4. Tahun 2004. Kemudian dimutakhirkan lagi sama itu pas Megawati, kemudian yang pas Jokowi itu ada di PP nomor 20 tahun 2023. Mutahirannya kayak gini loh sih. Kayaknya apa ya? Katamu kata-katanya mutakhiran. PP nomor berapa? Yang baru? 20 tahun 2023. 20 tahun 2023. 23. Cek dapat materinya soalnya dari sekolah. KASN sama Bawaslu itu ngawasin nggak? Ngawasin ya harusnya. Gimana? Ada pengawasan nggak sih dari Bawaslu dan lain-lain? Dari Bawaslu ada. Weakness-nya apa? Ada politik dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jalan dari atasan, dari politisi. Selanjutnya? Iya, bisa. Praktikan baik. Kurangnya mungkin ya, maksudnya kurangnya pemahaman. Kayak misalnya sanksi. Iya, kayak misalkan ternyata ini nggak boleh, ternyata itu nggak boleh. Kayak Berarti misalkan foto atau apa kan kadang ada yang pose-pose tertentu yang dikira Ya, oh kamu betul. mendukung, kamu ternyata milih yang Ya. ini. Ya, mungkin kayak gitu kali ya. Terus ada lagi. Terus Kurangnya sanksi yang tidak tegas, ya sanksi tidak tegas bisa nggak? Kurang tegasnya sanksi. Iya. Sanksi tidak tegas. Sanksi pakai K. Pakai K, iya. Sanksi tidak tegas.
Opportunities. Peluangnya regulasi dan reformasi birokrasi atau adanya peraturan undang-undang. Tadi undang-undang ASN. Itu yang mana? Yang opportunity ya, peluangnya. Peluang ini maksudnya peluang yang mendorong ASN untuk bertindak netralitas terhadap birokrasi. Pengawasan digital. Ya, adanya regulasi dan reformasi birokrasi. Terus teknologi informasi. Latihan netralitas berbasis teknologi bisa nggak? Perkembangan teknologi informasi Iya. yang dapat digunakan untuk jadi meningkatkan kalau ada transparansi. Betul, iya. Jadi kalau ada itu bisa meningkatkan transparansi. Ya, betul. Terus tadi yang Masnya bilang itu apa, Mas? Pelatihan netralitas berbasis teknologi bisa masuk kayak itu. Bisa, Pak. Pelatihan. Iya, kan karena biasanya kayak gitu kan tadi udah ada kayak kelemahannya apa sih, biasanya kayak kurangnya pemahaman. Berarti kan kalau kita sebagai ASN paling nggak ada istilahnya pelatihan, Mungkin kan kayak nggak semuanya. sosialisasi gitu ya. Gitu. Sosialisasi. Biar istilahnya apa ya, visinya sama gitu. Terus pengawasan dari masyarakat bisa nggak sih? Jadi sekarang kan zamannya, jadi nanti kalau ada apa ya, ada kritik dari masyarakat kayak gitu bisa menjadikan kita lebih netral dalam berbirokrasi. Harusnya bisa sih, kayak platform yang udah dibuat itu tuh biasanya kan pejabat publik udah dibuat gitu. Kalau masyarakat berarti kayak masuk aduan gitu ya, Bu ya? Ya bisa. Nanti jadi bisa, nanti kalau jadi nanti misalkan ada dari ASN atau pokoknya salah satu ASN yang melakukan pelanggaran itu, nanti kan ada masyarakat yang melakukan pengawasan dan mengkritisi hal tersebut, itu nanti bisa masuk ke pengaduan. Viralnya juga ya. Sudah itu cukup. Udah, iya. Ke ancaman saja mungkin. Oke. Perubahan kebijakan politik yang melemahkan netralitas birokrasi. Boleh. Itu berarti masuk ke politik praktis. Jadi mungkin, tapi ada contohnya apa enggak ya? Itu politik praktis, itu contohnya intervensi politik yang kuat gitu. Biasanya nanti kita dapat ancaman gitu. Nanti kalau nggak milih ini, nanti saya pindah tugaskan kemana gitu. Ancaman mutasi. Nah ya betul. Biasanya kan ada kalau di kabupaten. Biasanya ada. Itu masuk ke intervensi politik ya. Betul, bisa intervensi politik. Betul. Iya. Ini waktunya habis. Hah, cepet banget. Waktunya habis. Ini kita yang kedua terus lagi budaya organisasi lama bisa, Bu. Jadi memang hal tersebut sudah membudaya gitu. Yang ini untuk ASN netralitas. Terus lagi kurangnya perlindungan ASN masuk nggak ya? Jadi misalkan mau ada pemilihan bupati gitu, nanti ada yang mengancam. Nah,
ASN-nya nanti bingung mau berlindung kemana ya gitu. Tapi itu masuk ke intervensi nggak sih? Oh, bisa 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 sudah masuk dalamnya sudah ya. masuk ke situ Oh kayaknya. iya iya Iya. iya iya. Kalau kaitannya dengan masyarakat tadi ada pengawasan, kalau Mm-mm. mungkin ini lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, masuk nggak kira-kira? Lemahnya Bisa juga, Bu. Bisa sih. Ini kurang satu lagi ya, yang dikaitkan dengan ASN. oh dikaitkan. Oh ya udah itu aja Iya, berarti ya. itu aja berarti. Iya ya udah. Hmm. Yang mau presentasi, Bu Kiki? Bukan. Saya Bu. Public speaking saya nggak bagus. Monggo siapa? Bu Kurnia atau Pak Jihad? Tuh, saya Monggo Pak Oke, Jihad mungkin. Pak belepotan Jihad. kalau ngomong. Bisa tapi kadang belepotan kalau ngomong. Yang public speakingnya bagus. Ibu-ibu guru. Bu Anik. Barangkali. Saya belum paham yang ini loh, isu yang terkait dengan ASN tadi. Jawaban ke pertanyaan Yang mana? ketiga atau ya? Yang mana Bu? Itu tadi kan kita diminta 3 poin tuh. Yang pertama, yang kita ambil yang mana? Identifikasi Kita pilih yang mana? Ya, kita pilih yang netralitas birokrasi. Mungkin nanti dijelaskan aja tentang Monggo Bu netralitas Kiki. birokrasi itu apa. Monggo Bu Kiki. Enggak. Iya Bu Kiki aja nggak apa-apa. Ya Bu Kiki Enggak, Bu, lebih saya, paham itu. saya belum paham yang itu, Bu. Yang analisis Kalau SWOT. apa yang materi 1 tadi agak-agak paham, yang ini loh. Ini yang itu, yang apa? Yang analisis SWOT, yang strength itu saya nggak paham maksudnya undang-undang itu di seperti apa kan? Ya. Enggak, gini aja Bu mungkin. Yang menjelaskan bergantian apa gimana? Biar semuanya dapat bagian menjelaskan. Itu dibagi ya Bu, yang presenter 1 aja ya. Oh itu. Ini aja yang lebih paham. Waktunya udah mau habis ya. Oh, masih kurang ya. Berikan Kurang. contoh ASN. Contoh ASN. Mungkin 30 detik. Kira-kira. Bu Kiki ya. Bu Kiki ya. Kan Lebih Bu paham ya. sih. Saya tidak paham Bu, Apa-apa Bu bener. Kiki aja. Bu Kiki aja. Saya lebih Iya. paham itu. Yang pahami saya enggak? Tidak apa-apa Bu Kiki, ayo Bu. Ini minta tolong itu HP